Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majurnal Malam Jumat Kriminal bersama saya Akmal. dan saya Indra. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa Subscribe like dan selalu komen dan share ke teman-temannya agar tidak ketinggalan video dari catatan si boy. dan dukung kita supaya channel kita menjadi semakin besar. Nah, oke guys. Juaridi lahir pada tahun 1915 di Pueblo, Colorado, anak tertua dari Mary dan Henry Aridi. Mereka tuh imigran Kristen dari bekar-kakak di daerah pegunungan di Libanon. Waktu itu tuh ini tuh masih daerah kekuasaan dari Kesultanan Utsmaniyah. Pada saat itu ya. Pada saat itu mereka tuh datang pertama kali itu ke Patras Yunani pada tahun 1909. Sama sekali mereka tuh tidak bisa bahasa Inggris. Terus si Henry ini tuh nyari pekerjaan dan bekerja di pabrik baja di daerah Pueblo yang diketahui untuk orang-orang imigran tuh kerja di sana lah gitu. Madu nasib ya. Madu nasib di sana. Nah, si Juaridi ini tuh memiliki apa ya, berarti kekurangan lah ya. Keterbatasan. Dia tuh sampai umur 5 tahun tuh belum bisa berbicara. Gitu. Setelah 1 tahun dia tuh sekolah di sekolah dasar, si kepala sekolahnya itu menganjurkan ke bapaknya tuh si Henry tuh untuk membawa si Juaridi itu ke tempat yang seharusnya lah gitu, karena sepertinya kepala sekolahnya itu sudah mengetahui kalau Juaridi itu memiliki keterbatasan gitu. Nah, setelah itu tuh si Henry itu mencarikan sekolah-sekolah yang untuk sekolah-sekolah gratis lah di daerah-daerah terdekat tuh, nah di Colorado tuh, dan dia tuh dapat tuh di tempat itu State Home and Training School for Mental Defectives di Grand Junction, Colorado. Nah di situ Juaridi itu dari muda sampai belasan tahun hingga menjadi dewasa muda lah. Di situ terus sekolahnya. Di situ terus sekolahnya tuh jadi semacam di udahlah dikasihin semua gitu, kayak yatim piatu gitu. Karena orang-orang tidak mampu disekolahin karena dia juga mempunyai kekurangan secara mental gitu loh. Nah si Juaridi itu keluarga Aridi itu sempat dites psikolog lah di sekolah tersebut tuh. Ternyata bukan si Aridi aja gitu yang memiliki keterbatasan. Ternyata banyak juga ya. Berarti ada juga ada laki-lakinya juga. Si Jos juga punya keterbatasan lah, sama kayak si Aridi. Si Aridi itu sangat banyak tidak disukai lah sama teman-temannya. Sampai pada tahun 1929 ketika tinggal di Pueblo, Aridi itu diserang secara seksual oleh sekelompok remaja laki-laki yang menyodomi dia dan memaksa Aridi untuk melakukan seks oral pada mereka. Dari situ Aridi itu pergilah ke daerah Cheyenne, Wyoming pada akhir tahun 1936. Pada tanggal 14 Agustus 1936, dua gadis dari keluarga Drain diserang saat tidur di Pueblo, Colorado. Dorothy yang berusia 15 tahun dan saudara perempuannya yang berusia 12 tahun, Barbara Drain, dipukul oleh seseorang menyusup dengan senjata tajam yang diyakini sebagai kapak. Dorothy juga diperkosa. Dia meninggal karena serangan kapak, sementara Barbara selamat. Ya. Pada tanggal 26 Agustus 1936, si Aridi itu ditangkap karena dia tuh kan sendirian lah, menggelandang sendirian di daerah Cheyenne, Wyoming yang tadi disebutin ya. Karena dia tuh berkeliaran itu dekat kereta api. Ditanya tuh sama sheriff
Green Junction Sheriff County Laramie, George Carroll mulai menanyai tentang kasus Dren. Carroll menyatakan bahwa Aridi itu ngaku nih sama dia tuh bahwa dia tuh pembunuhnya. Harus dipaksa ngaku. Pokoknya mah ngaku lah, mungkin karena kekurangan dipaksa, intimidasi. Ketika Carroll menghubungi kepolisian Pueblo Arthur Grady tentang Aridi, dia mengatakan bahwa mereka telah menangkap seorang pria yang dianggap sebagai tersangka utama, yaitu Frank Aguilar, 45 tahun, seorang buruh di Work Progress Administration dari Meksiko. Aguilar pernah bekerja untuk ayah si korban dan dipecat saat sebelum penyerangan. Jadi si Aguilar itu punya dendam ke keluarga Dren. Jadi dia tuh menyerang tadi putrinya tuh si Barbara ya tadi. Tapi si Barbaranya kan selamat ya. Oh, sama si saudaranya kan yang meninggal tadi kan. Dia tuh menyerang tadi memakai kapak gitu. Dia dibunuh lah di situ sama si Frank Aguilar tuh. Nah, si Aguilar tuh semacam apa ya? Mungkin karena si Aridi ini punya kekurangan. Jadi melaporkan ke kepolisian tuh bahwa si Aridi itu adalah seorang kaki tangannya, padahal si Aridi tidak tahu menau apa yang terjadi gitu, karena dia juga ditanya juga nggak ngerti apa-apa dan terus disuruh mengakuin kesalahannya yang tidak pernah aja gitu kan. Mau aja dia iya aja gitu setelah kejadian tersebut tuh. Ketika kasus tersebut akhirnya tuh dibawa ke pengadilan pada tanggal 28 Februari 1937. Pengacara Aridi mengakui kalau si kliennya tuh emang ya maaf ya kurang waras lah gitu, kurang punya keterbatasan. Soalnya Aridi itu mempunyai IQ-nya aja tuh 46 kan. 46. Jadi benar-benar di bawah rata-rata orang. Di bawah rata-rata pada umumnya gitu. Jadi si pengacara si Aridi juga silakan aja gitu, kalau misalkan dia mau tes seperti gimana juga, emang dia mempunyai kekurangan dan nggak akan mungkin melakukan penyerangan, apalagi dia sebagai kaki tangan si siapa ya tadi ya. Apalagi kan IQ 46 ya, jadi umur tambah dewasa tapi stuck di situ pemikirannya itu kayak jadi kecil terus sampai dewasa juga bakal seperti itu. Makanya mungkin dia mau disuruh mengaku. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Dia tadi kan difitnah sama si Aguilar juga. Dia mungkin iya aja, mungkin karena polisinya juga. Oh iya mungkin. Tapi ini pengadilannya sangat lucu sekali gitu. Kenapa mereka juga memvonis Aridi juga gitu, itu yang sih. Dan apabila dilogikakan juga tidak masuk akal gitu. Seorang yang memiliki keterbatasan mental gitu kan, atau ya agak sedikit kurang pikirannya gitu, bisa sampai kepikiran sampai melakukan kejahatan seperti itu kan ya. Mungkin gitu. Pengacara Gail L. Ireland yang kemudian terpilih dan menjabat sebagai Jaksa Agung Colorado dan Komisaris Air Colorado, terlibat sebagai pembela dalam kasus Aridi setelah dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman. Meskipun Ireland memenangkan beberapa kali penundaan untuk eksekusi Aridi, dia tidak dapat membatalkan hukumannya atau mengubah hukumannya. Dia mencatat bahwa Aguilar mengatakan dia bertindak sendirian. Ternyata si Aguilar itu ngomong sendiri sekarang. Dia sudah mengakui mungkin ya. Dan para ahli medis telah bersaksi mengenai keterbatasan mental Aridi. Ireland mengatakan Aridi bahkan tidak mengerti apa maksud eksekusi. Dia juga tidak tahu apa mungkin eksekusi itu. Iya, karena dia yang berarti tadi itu, itulah dia emang ada punya kekurangan lah gitu. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa jika dia terkena gas, maka akan memakan waktu lama bagi negara bagian Colorado untuk bisa menanggung aibnya. Bantah Ireland kepada Mahkamah Agung Colorado, Aridi menerima 9 penundaan eksekusi saat banding dan petisi diajukan atas namanya. Dia kayak semacam dibela lah sama pembelanya. Selama menjalani hukuman ketika proses banding, Aridi itu sering bermain dengan kereta api yang diberikan kepadanya oleh sipir penjara
Roy Best nih. Mungkin si sipir ini juga tahu lah gitu kan keadaan Aridi seperti apa. Sipir mengatakan bahwa Aridi adalah tahanan terpidana yang paling bahagia. Dia disukai dan diperlakukan dengan baik oleh para tahanan dan penjaga. Best salah satu pendukung Aridi dan bergabung dalam upaya menyelamatkan nyawanya dan dikatakan merawat Aridi seperti anak laki-laki, secara teratur membawakannya hadiah. Terus ya mungkin karena si Best ini juga ngelihat Aridi emang bukan kayak manusia bukan kayak orang dewasa pada umumnya. Nah, dan juga apa sih, bukan yang dilihat itu bukan sejahat apa gitu ya. Ya, dia tuh baik kayaknya. Ya baik sekali dia tuh. Sebelum Aridi dieksekusi, dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa dia akan mati gitu kan. Karena dia yang dilakukan hanya duduk dengan riang gembira dan biasa bermain sama kereta-kereta apian yang tidak memikirkan akan dieksekusi atau apa gitu. Dia tuh nggak ngerti apa itu eksekusi dan lain-lain. Mungkin di pikiran dia mungkin eksekusi ya bermain-main seperti hal pada umumnya. Ya mungkin eksekusi adalah kata apa, sebuah apa mungkin ya, sebuah disebutnya kegiatan yang menyenangkan buat dia mungkin gitu, ya di dalam pikiran dia ya. Pada pagi hari tanggal 6 Januari 1939, hanya beberapa jam sebelum dieksekusi, pada malam yang sama Aridi menerima kunjungan terakhir yang dijadwalkan oleh keluarganya yang telah diatur sebagai kejutan terus sama si Warden Best tuh. Aridi tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya Henry yang meninggal pada tanggal 24 Februari 1937. Ayahnya meninggal ya? Ayah meninggal karena mendengar putusan ini. Mungkin shock juga ya. Dan tidak pernah bertemu dengan ibunya Mary sejak dia ditahan. Aridi tidak menunjukkan ekspresi bahagia sepanjang 15 menit kunjungan tersebut. Ekspresi bahagia saat ibunya menangis melihat putranya dan memeluknya. Aridi tidak membalasnya, hanya mengucapkan hello sambil menoleh ke samping. Kecuali Aridi tetap diam selama kunjungan dan tetap tanpa ekspresi kecuali sedikit tersenyum ketika narapidana lain membawakan es krim untuk dimakan oleh keluarga tersebut. Ketika ditanya tentang eksekusinya yang akan datang, Aridi menunjukkan kebingungan. Dia tidak mengerti arti dari kamar gas. Mengatakan kepada sipir, tidak, Joe tidak akan mati sebelum dia meninggalkan blok penjaranya. Aridi pergi ke setiap sel dan menjabat tangan. Setiap sel itu menjabat tangan mungkin. Narapidana untuk mengucapkan selamat tinggal. Untuk makanan terakhirnya, Aridi meminta semangkuk es krim itu didinginkan agar dia bisa memakannya nanti. Dia keinginan terakhirnya makan es krim. Kabarnya itu si es krim itu belum habis terus dimasukin lagi lah. Nanti kita dimakannya kayak gitu ya. Jadi apa sih, tidak nakut-nakuti bakal dia emang dia juga nggak ngerti gitu kan permintaan. Aridi menjadi kesal saat diberitahu bahwa dia tidak bisa membawa kereta mainannya dan ia memberikannya kepada narapidana lain, namun dikabarkan tersenyum saat memasuki kamar gas. Setelah melakukan upacara terakhirnya dan duduk di dalam ruangan, senyum Aridi sejenak memudar ketika matanya ditutup untuk eksekusi. Sangat sedih sekali ya mendengar kisahnya. Namun menjadi tenang ketika sipir meraih tangannya dan meyakinkannya. Anggota keluarga korban tidak menyaksikan eksekusi tersebut. Roy Best tercatat menangis selama eksekusi dan dia memohon kepada Taylor Ammons, gubernur Colorado, untuk meringankan hukuman Aridi sebelum eksekusi. Ammons menolak meringankan hukuman Aridi atau memaafkannya. Aduh, parah ya itu gubernur ya. Saya sebagai ini ngerasa apa ya? Kasihan juga. Kasihan sekali gitu kan. Orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka, jadikan kambing hitam lagi gitu. Terus dia divonis mati gitu kan. Kasus Aridi adalah salah satu dari sejumlah kasus yang mendapat perhatian seiring dengan penelitian dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa hukuman mati tidak konstitusional bagi terpidana penyandang disabilitas mental. Sekelompok pendukung membentuk organisasi Friends of Joy Aridi dan berupaya memberikan pengakuan baru atas ketidakadilan kasusnya selain
mendirikan batu nisan untuk Aridi nih, penghormatan lah kepada Aridi di makamnya pada tahun 2007. Pengacara David A. Martinez terlibat dan mengandalkan buku Robert Persky tentang kasus Aridi, serta materi lain yang dikembangkan oleh Friends dan penelitian sendiri untuk menyiapkan petisi gerasi setebal 400 halaman dari Gubernur Bill Reader, mantan jaksa wilayah Denver. Berdasarkan bukti dan ulasannya, Reader memberikan gerasi penuh dan tanpa syarat kepada Aridi pada tahun 2011 dan mengatakan pengampunan Joe Aridi tidak dapat membatalkan peristiwa tragis dalam sejarah Colorado, namun demi kepentingan keadilan dan keadilan buat Joe Aridi tersebut memulihkan nama baiknya gitu guys. Nah, begitu guys, kisah daripada Joe Aridi itu ya sangat tragis sekali akhirnya ya. Jadi ternyata kan bukan hanya di negara kita aja yang ada salah tangkap apa seperti apa. Itu yang terbaru juga ya, kita dengar Peggy Setiawan itu kan. Ternyata di Amerika Serikat juga pada tahun 1900-an yang awal gitu dulu kan, gitu ya. Terjadi salah tangkap yang menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman mati, dan dalam keadaan Joe Aridi menderita penyakit mental, keterbelakangan mental. Ya, semoga dia tenang ya di alam sana ya. Semoga dengan hukum yang sekarang tidak pernah ada salah tangkap atau apapun lah. Nah betul, kita ambil pelajaran positifnya saja guys ya. Betul sekali guys. Nah begitu saja guys cerita Majurnal hari ini. Ya, ini kita agak jadi slow gini ya. Nggak tahu ya karena merasakan. Nah, kasihan gitu ya. Kasihan sih. Kasihan sekali. Kasihan. Ya, jangan lupa kita nanti hari Sabtu ya. Ya. Seperti biasa ingatkan para guys untuk nonton Explore Weekend setiap jam 8 pagi ya. Betul. Dan hari Selasanya kita ada wawancara misteri atau Explore Misteri. Jadi tunggu saja guys ya video-video baru ya. Nah terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Iya betul. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari catatan si boy. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.